Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1931 sampai tahun 1933. Wanita ini adalah Zhao Yuhan, teman sekamar Zai Qingsui dan teman baik di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan. Sebelumnya, Zhao Yuhan punya pacar dan terpesona. Pacarnya adalah pemuda, Tai Zhenqiao. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ negatif. Sebelumnya, Zhao Yuhanming mengetahui bahwa Tai Zhenqiao adalah seorang pesolek, namun masih berpikir bahwa dia telah menemukan cinta sejati dan bahkan hamil. Tentu saja, secara umum situasinya adalah aborsi dan penolakan. Zhao Yuhan memang melakukan aborsi, tapi bedanya dia tidak dibuang. Sebaliknya, sikap Tai Zhenqiao terhadapnya masih sama seperti sebelumnya, sangat baik. Tapi seperti kata pepatah, kertas tidak bisa menghentikan api, kemunafikan adalah kemunafikan, lama-lama pasti ada saatnya jendela timur kejadian. Dalam suatu kecelakaan, Zhao Yuhan mengetahui alasan sebenarnya mengapa Tai Zhenqiao begitu baik padanya. Ternyata Tai Zhenqiao berasal dari keluarga seni bela diri dan mempraktikkan keterampilan jahat. Dia mempraktikkannya dengan merebut Yuan Yin milik beberapa wanita. Terus terang, itu adalah Tunku Ding. Pada awalnya, Zhao Yuhan tidak memahami hal ini, jadi dia diam-diam menemukan beberapa orang yang dia kenal untuk menanyakan tentang mereka. Tentu saja, hal-hal berikut menjadi jelas. Mengetahui kebenarannya, jika dia terkena 5 petir dari langit, dia mencoba melarikan diri dari keluarga Tai. Tai Zhenqiao juga tahu bahwa komplotannya telah terungkap, tetapi dia berhasil menangkap kompor kuali yang bagus. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Tentu saja, itu semua adalah tipu muslihat, mencoba membujuk Zhao Yuhan kembali. Jadi ada pemandangan yang sekarang dilihat orang-orang di jalan. Ada sedikit kemarahan di mata Tai Zhenqiao, tapi dia masih menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya. Yuhan, jangan berubah-ubah, kembalilah bersamaku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Zhao Yuhan tampak jijik. Aku tidak percaya sepatah kata pun dari kata-katamu. Aku masih mempercayaimu sebelumnya. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Setelah mengenali wajah asli Tai Zhenqiao, dia sangat terlambat untuknya. Mustahil baginya untuk mempercayai apapun yang dia katakan sekarang. Sial, bagaimanapun juga, wajah Tai Zhenqiao tenggelam. Jika tidak berhasil, gunakan yang kuat. Dia segera memanggil beberapa anak buahnya dan mengikat mereka kembali. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Zhao Yuhan bingung. Tai Zhenqiao mencibir, menyerah, tidak ada yang akan ikut campur dalam urusanmu untuk menyelamatkanmu. Di sini, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Tai. Wajah Zhao Yuhan menjadi pucat, putus asa dan tidak berdaya. Pada saat ini, suara tidak asin, melihat mulut Jericho Li dengan senyuman tipis muncul. Jericho Li. Melihat pengunjung itu, Zhao Yuhan jelas tercengang. Dia mengetahui dari beberapa teman sekamar bahwa Zai Qingsui sepertinya telah memiliki pacar, Jericho Li. Pelajaran Jericho Li kepada Yan Tong dan yang lainnya tersebar luas di sekolah. Dia juga ingat penampilannya, jadi dia langsung mengenalinya. Dia berlari ke Jericho Li. Dia ingat Jericho Li sangat baik. Lai bersinar telah diculik dan Jericho Li menyelamatkannya. Wah, siapa kamu? Tai Zhenqiao tampak waspada dan menatap Jericho Li dengan dingin. Wajah Jericho Li ringan, teman. Teman-teman. Tai Zhenqiao tentu tidak percaya omong kosong semacam ini, bukankah kata-kata hubungan intim, siapa yang bisa ikut campur? Ya. Menurutku itu selir, kan? Itu bagus. Pantas saja aku berani mengkhianati Laozi. Aku menemukan pria liar. Anda harus pergi jika tidak pergi hari ini. Tai Zhenqiao sangat marah. Melihat Jericho Li dengan temperamen yang luar biasa, dia sangat marah. Dia dengan marah memarahi Jericho Li, nak, keluar dari sini, bagaimana jika saya tidak melakukannya? Jericho Li tidak tersenyum. Apakah kamu tahu siapa aku? Bisakah kamu memprovokasi keluarga Tai? Ancam Tai Zhenqiao. Saya belum pernah mendengar tentang keluarga Tai, kata Jericho Li sambil tersenyum dingin dan menoleh ke arah Zhao Yuhan. Dia seharusnya menjadi pacar yang kamu buat sebelumnya, kan? Yah, itu binatang buas. Zhao Yuhan mengertakkan gigi dan membencinya. Dia benci kenapa dia begitu buta dan ditipu oleh binatang buas seperti itu. Oh, kamu seharusnya sangat senang jika aku membersihkannya. Mulut Jericho Li bengkok. Zhao Yuhan dengan cepat mengangguk,
tanpa ragu-ragu, berseru, lebih baik membunuhnya. Dia benar-benar binatang buas. Dia tidak bisa mati dengan mudah. Mendengar kebenciannya yang besar, Jericho Lee juga diam-diam menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya untuk beberapa pemukul yang bergegas, dengan nafas aura. Bang-bang. Beberapa preman langsung dibawa pergi, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka jatuh ke tanah dan tidak bangun dalam waktu lama. Di mana-mana melolong, betapapun menyedihkannya. Faktanya, ini adalah akibat dari keringanan hukuman Jericho Lee. Bagaimanapun, dia ingat bahwa ini adalah wilayah Kiao. Jika dia membunuh orang, Kiao pasti akan menyalahkannya. Agar tidak mempengaruhi kompetisi alkimia nanti, dia harus ditahan. Bajingan. Wah, kamu ingin mati. Bahkan keluarga Tai berani melawan. Tai Zhengqiao sangat marah. Pak. Jericho Lee menjabat tangannya, aura menyelimuti seluruh tubuhnya, lalu semua orang melihatnya terbang ke langit, dan akhirnya jatuh lurus. Dong. Suara jatuh ke tanah yang teredam membuat orang-orang terlonjak ketakutan. Brengsek. Begitu Tai Zhengqiao membuka mulutnya, dia memuntahkan darah dan air bercampur dengan giginya. Meskipun dia juga seorang pejuang, kekuatannya terlalu rendah untuk menahan tamparan itu. Jericho Lee mengeluarkan telinganya dan menulis dengan ringan, apa itu keluarga Tai? Aku akan memberimu pelajaran. Itu hanya karena ini adalah wilayah Kiao. Kalau tidak, aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka sekarang. Pergilah. Pergi. Sao Yuhan menatapnya dengan heran. Awalnya dia ragu dengan kata-kata Lai bersinar, tapi sekarang dia tahu bahwa Lai bersinar tidak menipunya. Hilang. Jericho Lee berbalik untuk pergi, dan Sao Yuhan mengikutinya. Terima kasih kamu telah menyelamatkanku, kata Sao Yuhan penuh terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku baru saja diculik oleh mereka. Jericho Lee memandangnya, apakah kamu tahu warna aslinya sekarang? Sao Yuhan merasa malu. Aku juga buta. Saya tidak mendengarkan nasihat mereka, kalau tidak, saya tidak akan begitu menderita oleh binatang buas itu. Meskipun nyawanya terselamatkan, tetapi kerugiannya terlalu besar, apakah itu kerugian fisik atau psikologis, pasti akan meninggalkan bayangan padanya. Belum terlambat untuk kembali ke masa lalu. Ekspresi Jericho Lee acuh tak acuh. Lalu dia menelepon Zai Qingsui dan memberitahunya tentang Sao Yuhan. Apakah kamu datang ke sini untuk hidupmu? Yah. Aku tahu apa jenis pesta yang ada saat ini, dan ada banyak ahli di sini, jadi aku bertanya-tanya apakah aku bisa menemukan seseorang untuk mengalahkan binatang itu, jawab Sao Yuhan. Jericho Lee menatapnya beberapa kali, tubuh Giok Xuanyin, tidak heran dia akan menatapmu. Fisik Anda adalah kuali yang bagus bagi mereka yang telah mempraktikkan metode Caibu. Bab 1932. Ya, itu sebabnya dia menggangguku. Aku juga bodoh dan salah mengira dia sangat menyukaiku, kata Sao Yuhan sambil tersenyum tragis. Kultivasi tubuh Giok Xuanyin saja juga merupakan fisik kultivasi yang unggul. Anda dapat menemukan seorang master untuk membimbing Anda berlatih. Anda akan jauh lebih cepat daripada orang biasa, bahkan jika Anda melewatkan usia latihan terbaik. Jericho Lee berkata dalam-dalam. Suara. Bolehkah aku berlatih juga? Sao Yuhan tercengang. Tentu saja. Kecuali beberapa orang yang memiliki perawakan khusus, tidak satupun dari mereka dilahirkan untuk berlatih, dan pencapaian mereka akan berkembang jauh lebih cepat daripada orang biasa. Jericho Lee berkata dengan tulus, saya telah mendirikan Sekte Xuanyi. Jika Anda mau, saya dapat mengatur seseorang untuk membimbing Anda berlatih. Tentu saja, jika Anda tidak menyukainya, saya dapat mencarikan guru lain untuk Anda. Aku akan melakukannya, tentu saja aku akan melakukannya. Sao Yuhan menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Kamu menyelamatkan bersinar. Saya tahu Anda pasti sangat kuat. Saya tidak berharap menjadi sekuat Anda, tetapi selama saya bisa lebih baik dari binatang itu, saya akan puas. Jericho Lee tersenyum, dengan bakat fisik Anda, mudah untuk mengungguli dia. Anda dapat mengungguli dia dalam waktu kurang dari 3 tahun. Sangat kuat. Sao Yuhan tidak percaya bahwa dia memiliki bakat yang begitu buruk dalam berkultivasi. Baiklah, aku akan mengaturnya nanti. Kamu akan mengikutiku untuk sementara waktu hari ini, sehingga tidak ada yang akan memperhatikan konstitusimu dan mengambil keputusan. Jericho Lee mengingatkan suatu cara. Sao Yuhan terkejut. Dia tidak menyangka kalau dia adalah kue yang manis. Dia mengikuti Jericho Lee dengan hati-hati. Di pintu masuk pasar dalam, Jericho Lee dihentikan saat dia ingin masuk.
Tolong tunjukkan padaku undangannya. Penjaga berdiri di depan mereka, dan hanya mereka yang memiliki surat undangan yang dapat memasuki alun-alun bagian dalam. Jericho Lee mengira dia tidak mendapat undangan sama sekali, tapi Gou Ziki membantu mengaturnya. Sekarang Gou Ziki sudah lama berada di sini. Dia lupa meminta undangan kepada Gou Ziki sebelumnya, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa masuk. Saat dia khawatir, sebuah suara terkejut terdengar, Li Shao. Mendengar suara tersebut, Jericho Lee mengikuti suara tersebut dan melihat Yi Sui berlari dengan penuh semangat. Nona Yi. Ketika penjaga melihatnya, mereka semua menyapa dengan hormat. Di Provinsi Jiangsu, keluarga Yi adalah keluarga pertama yang muncul ke permukaan. Big Mac dengan hanya satu tangan menutupi langit memang ada. Keluarga paling kuat di sisi gelap tentu saja adalah keluarga Rao. Kedua keluarga saling bersaing, dan keduanya memiliki energi yang besar. Sebagai putri dari keluarga Yi, apakah kamu datang ke kompetisi alkimia? Jericho Lee tersenyum. Tidak ada ketentuan bahwa alkemis diharuskan datang ke sini. Saya di sini untuk menangani beberapa urusan bisnis, Yi Sui menjelaskan sambil tersenyum. Li Shao telah membuat banyak langkah besar akhir-akhir ini. Pertama proyek Lingtan, lalu Taman Lingyao, dan sekarang sekolah Suanyi. Sungguh mengejutkan. Bukan apa-apa, Jericho Lee tidak mau membicarakannya. Gou Ziki telah masuk sebelumnya, dan saya lupa meminta undangan kepadanya. Jika Anda ingin undangan untuk memasuki pasar dalam, apakah Anda membawanya? Tentu saja. Yi Sui menatap Master Jiao di belakangnya. Tuan Jiao maju ke depan, mengeluarkan surat undangan, mengawasinya, dan segera melepaskannya. Sebenarnya Li Shao, kamu tidak memerlukan undangan sama sekali. Begitu kamu menunjukkan identitasmu, siapa yang tidak berani mengizinkanmu masuk? Mata Yi Sui Mei penuh kemegahan. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin mengumumkannya terlalu umum. Poin kuncinya adalah ini terlalu publisitas. Sangat mudah untuk melihat Shao Yuhan di sampingnya. Dia sedang tidak ingin berdebat dengan orang lain dan merampok mereka. Yi Sui mengajak beberapa orang ke pasar dalam dan bercanda, Li Shao, Sekte Suanyi Anda masih harus merekrut orang sekarang. Jika saya tidak ingin tinggal di keluarga saya suatu hari nanti, tolong bawa saya masuk, saya bercanda. Dengan status keluarga Yi di Provinsi Jiangsu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap Anda. Menurutku kamu belum terbiasa. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun keluarga besar itu baik, ada banyak hal buruk. Setiap orang memiliki banyak pemikiran dan sombong satu persatu. Sekarang saya lebih kuat, dan saya bisa rukun. Jika suatu hari aku tidak menjadi kuat, aku akan dibalik dan dipukuli. Saat ini, hanya sedikit orang yang mengirimkan arang di salju, namun banyak juga yang menjatuhkan batu dari sumur. Hal ini juga benar. Jika keluarga besar dan terlalu banyak kepentingan, hati orang mudah berubah. Demi memperjuangkan kepentingan satu sama lain, segala macam fenomena pembunuhan saudara banyak terjadi. Jangan khawatir, jika kamu benar-benar dalam krisis suatu hari nanti, aku akan mendukungmu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Baginya, membantu seseorang hanyalah masalah kecil. Yi Sui, aku akan menjadi Li Shao. Ini adalah jaminannya. Saya akan lihat siapa yang berani menanyai saya di masa depan. Semua orang di keluarga besar tidak sederhana. Tentu saja, ini tidak sederhana. Ini tidak hanya datang dari diri mereka sendiri, tetapi juga dari kontak dan kenalan mereka. Yi Sui bersusah payah berteman dengan Jericho Lee sehingga dia secara alami menyukai kemampuan Jericho Lee. Terlepas dari faktor pribadinya, kekuatan Jericho Lee cukup untuk melampaui jumlah kekuatan yang sombong dan kuat, dan dia juga layak mengabdikan dirinya untuk berteman. Shao Yuhan semakin sering mendengarkan Jericho Lee. Setelah memasuki pasar dalam, Jericho Lee melihat bahwa tata letak pasar dalam sangat mirip dengan lelang asli di kota Chuanzong. Ada banyak ruang di dalamnya. Terus terang, pasar dalam negeri tidak seperti kios di luar, tapi lebih seperti lelang kelas atas. Saat ini, pelelangan belum dimulai, dan orang-orang berkumpul berdua atau bertiga untuk membicarakan sesuatu. Li Shao, masih ada waktu tersisa untuk pelelangan. Soalnya, orang-orang yang berkumpul itu membicarakan bisnis atau mencari teman. Misalnya, beberapa orang dari Sekte Suanyi Anda juga membicarakan bisnis di sini. Maukah Anda mengatakannya halo kepada mereka? Yi Sui bertanya. Tidak, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Saya di sini terutama untuk kompetisi alkimia di masa depan. Ayah saya terutama bertanggung jawab atas urusan bisnis.
Karena dia telah mengirim orang, itu membuktikan bahwa orang-orang itu dapat diandalkan. Saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Benar. Pergelangan tangan Paman Li masih mengagumkan. Yi Sue mengangguk. Setelah berjalan beberapa saat, Jericho Lee menemukan sosok Gou Ziki dan yang lainnya di tengah kerumunan dan langsung pergi. Namun sebelum dia mencapainya, dia mendengar pertengkaran. Cukup bagiku. Aku bahkan tidak memintamu melunasi rekening keluarga Gong. Apa menurutmu aku pengganggu? Itu Zuo Jian. Dia sangat marah dan membentak satu orang. Dari perkataannya dapat dinilai bahwa yang berkonflik dengannya adalah keluarga Gong. Duduk di hadapannya adalah seorang pria parubaya dengan temperamen luar biasa dan sikap anggun. Sekilas, dia tahu bahwa dia memiliki posisi tinggi di keluarga Gong. Di sebelahnya ada beberapa anggota keluarga Gong yang ikut bersamanya. Namanya Gong Yufeng, eksistensi paling terkenal di generasi kedua keluarga Gong. Keluarga Gong didirikan oleh murid sekte Qixi Zhong Yunsan, dan pada dasarnya mewarisi beberapa warisan sekte Qixi. Keluarga Gong pandai dalam susunan dan juga terlibat dalam alat pemurnian. Gong Yufeng adalah susunan jenius keluarga Gong yang paling menonjol selama ratusan tahun. Bab 1933. Ya. Kamu membunuh Gong Hua, tapi mengabaikan tanggung jawab adalah ide yang bagus. Gong Yufeng menunjukkan cibiran di wajahnya. Sejak Gong Hua menghilang, keluarga Gong pun berusaha menyelidiki, dan akhirnya menemukan kepala Zuo Jin. Tanpa kecelakaan apapun, Zuo Jin menjadi incaran keluarga Gong. Namun Zuo Jian kini bergabung dengan Suanyi, yang membuat keluarga Gong takut. Meskipun keluarga Gong kuat, mereka masih jauh dari mampu bersaing dengan Suanyi. Khususnya, sebagai pendatang baru yang sedang naik daun, Suanyi Men, bersama dengan dua ahli di balik Suanyi Men, sudah cukup untuk membuat keluarga Gong terhindar dari tikus. Ya. Kenapa kamu tidak mengatakan itu ketika dia bersekongkol dengan orang lain untuk membunuhku? Jangan kira aku akan takut pada keluarga Gong. Dia sangat marah dan tidak menyerah sama sekali. Yah, sepertinya kamu sekarang bersandar pada sekte Suanyi, dan kamu terlihat sangat bangga, bukan? Ada bayangan di mata Gong Yufeng. Memotong. Zuo Jian meremehkan, itulah dewa seni bela diri yang menghargai saya, Anda memiliki kemampuan untuk membiarkan dewa seni bela diri juga menghargai Anda. Ketika dia berada di reruntuhan kuno, dia setuju melakukan sesuatu untuk Jericho Lee. Kemudian, dia pergi ke Beijing untuk membantu Li Wenyan. Apa yang diminta Li Wenyan padanya saat itu adalah bekerja untuknya. Pada awalnya, ini mungkin sedikit buruk, tetapi tidak sekarang. Sejak mengikuti Li Wenyan, dia belum mengetahui berapa banyak manfaat yang didapatnya. Ada banyak pil dan jimat, dan dia dapat berkonsentrasi pada pengembangan dan mempelajari keterampilan mekanisme. Dan sebagai kelompok pertama yang bergabung dengan sekte Suanyi, Li Wenyan memberinya senjata ajaib tingkat tinggi. Perlakuan seperti ini, ia berani jamin, kelompok besar itu tidak ada bandingannya. Kamu Gong Yufeng marah, masam tidak terpeleset di musim gugur, berikan orang ketika anjing, kamu juga punya rasa superioritas. Jika kamu tidak bisa makan anggur, itu asam. Zuo Jian terlihat menghina. Dia berada di sekte Suanyi. Tidak ada yang memperlakukannya seperti pelayan. Sebaliknya, Li Wenyan memperlakukannya seperti seorang teman. Hanya pria bermata merah yang menganggap dirinya seekor anjing. Haha, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Sebagai salah satu dari 10 keluarga Laos, keluarga Gong pasti akan mampu mengukir namanya di dunia seni bela diri pada waktunya. Adapun sekte Suanyi tempat Anda berlindung, memang begitu. Gong Yufeng memancarkan rasa percaya diri yang kuat, yang membuat beberapa orang di sekitarnya diam-diam mengangguk. Zuo Jian sedikit kesal. Kekuatannya terbatas, dan penglihatannya agak relatif. Untuk keluarga Silao yang baru dikenal, perasaan pertamanya adalah itu dia sangat kuat, tapi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Itu juga karena dia tidak tahu dengan jelas bahwa dia merasa tidak benar dengan perkataan Gong Yufeng, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Ya, aku tidak mau bicara denganmu. Aku marah. Marah, bukan. Gong Yufeng merasa puas diri, seperti berjuang untuk menang, nadanya tersembunyi, melihatmu tidak mudah, kami tidak akan mempermalukanmu. Oh, jangan berpura-pura berada di sini. Kamu sudah memburu semua klien yang kubicarakan, dan kamu masih bilang kamu tidak mempermalukanku. Kalian Gong benar-benar tidak tahu malu. Kali ini, Li Wenyan memintanya untuk membeli obat mujarab dengan harga tinggi di pelelangan dan pasar. Ada juga beberapa hal yang dapat membantu Suanyi Men, seperti bahan pemurnian dan obat ajaib, semuanya dapat dibeli pada saat yang sama.
Awalnya, dia membeli beberapa dan membicarakannya beberapa pelanggan baru, tetapi dia tidak menyangka keluarga Gong akan keluar dan membuat masalah dalam perjalanan. Bagaimana Anda bisa membiarkan Zhuo Jin tidak kesal karena orang-orang ini telah melakukan kesalahan padanya, tetapi sekarang mereka berbicara banyak di sini. Pada saat ini, beberapa orang di Suanyi, serta Gou Ziki dan Gou Ziyang, semuanya mencoba berbicara dengan pelanggan tersebut, mencoba membuat mereka berubah pikiran. Namun, hasil percakapannya tidak memuaskan. Ya, sekelompok pria nakal. Itu bagus. Singa membuka mulutnya. Apakah menurutmu Suanyi tidak bisa hidup tanpa kerja sama? Akibatnya pembicaraan terhenti. Dengan dukungan keluarga Gong, beberapa pelanggan menjadi semakin sulit untuk ditangani satu persatu. Masing-masing singa membuka mulutnya dan meminta banyak uang. Dan keluarga Gong juga menawarkan harga yang sangat tinggi, jelas merugikan Zhuo Jin dan lainnya. Haha, kalau bicara bisnis, tentu saja itu harga tertinggi. Itu juga kebenarannya. Gong Yufeng sangat bangga dan bercanda, kamu mendapat dukungan dari Wu Shen, bukan? Bagaimana dengan yang lain? Biarkan aku lihat apa yang bisa dilakukan dewa bela diri terkenal ini. Zhuo Jian terlalu malas untuk memperhatikannya, dan hatinya marah. Nyatanya, tentu saja keluarga Gong tidak bermalas-malasan. Jika jarum ringan ada di dekat Anda, harganya terlalu tinggi. Keluarga Gong juga merupakan keluarga pemurni senjata, mewarisi keterampilan sekte Qixi pada tahun-tahun itu. Pemurnian senjata membutuhkan material yang banyak, sehingga tentunya harus turun tangan. Kali ini mereka memang sudah meraup banyak manfaat dan semangatnya tinggi. Zhuo Jian, sepertinya kamu memiliki Suanyi sebagai pendukungmu sekarang. Kamu benar-benar gembira. Tidak peduli seberapa bagus keluarga Gong, mereka lebih baik darimu. Kamu bilang jika kami membunuhmu, akankah Suanyi Men keluar untukmu? Kurasa tidak. Demi orang mati yang bertarung dengan Gong Jiadou, pasti ada perang antara kedua kekuatan. Gong Yufeng sepertinya sudah tenang dan berkata dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zhuo Jin berubah. Gou Ziki dan Gou Ziyang mengerutkan kening pada saat bersamaan. Sungguh pertikaian. Gong Yufeng menyeringai dan berkata, lihat, kamu juga telah mempelajari teknik mekanismenya. Kebetulan seseorang di keluarga Gong saya telah mempelajarinya. Mari kita mengadakan kompetisi untuk meyakinkan kamu bahwa kamu telah kalah. Mari kita lihat juga ngomong-ngomong, energi keluarga Gong. Zhuo Jian bahkan lebih kesal. Ini sengaja ditujukan padanya. Dia yakin keluarga Gong benar-benar memiliki orang-orang yang mahir dalam keterampilan mekanisme. Lagi pula, wajar jika sebuah keluarga yang telah meninggal selama ratusan tahun kadang-kadang menghasilkan beberapa talenta yang mahir dalam keterampilan mekanisme. Tapi apakah perlu membidiknya pada saat seperti itu? Sejak saya meninggalkan reruntuhan kuno terakhir kali, saya telah mengubah cara latihan saya. Saya telah bekerja keras untuk mengasah fondasi saya, dan sekarang saya telah memperoleh banyak hal. Meskipun Xu Wei masih berada di awal ramuan emas asli, kekuatannya meningkat pesat. Sedangkan untuk teknik mekanisme, dia juga mempelajarinya, tapi berjalan lancar. Saya khawatir kami tidak yakin bisa menang. Setelah memikirkannya, Zhuo Jin merasa bahwa dia masih fokus pada situasi keseluruhan dan tidak boleh terlalu terlibat dalam keluhan pribadi, jadi dia siap untuk menolak, aku. Tidak perlu menolak. Jika dia mau untuk bandingkan, lalu bandingkan. Sambil tertawa pelan, suasana hening beberapa saat. Hampir meninggalkan Azeng, dia langsung sangat gembira, Li Shao, kamu datang. Gou Ziki dan Gou Ziyang lega melihat kedatangan Jericho Li. Bisa dibilang Jericho Li adalah andalan mereka. Sekarang andalan telah tiba, mereka tidak perlu takut. Apakah kamu prajurit itu? Gong Yufeng menatap Jericho Li dengan dingin, muram dan menakutkan. Terus, Jericho Li dengan santai menemukan tempat untuk duduk, sangat nyaman, tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan. Semua orang di keluarga Gong memandang Jericho Li dengan tidak percaya. Sejujurnya, mereka tidak percaya bahwa pemuda yang terlalu muda dan tidak terlihat terlalu istimewa ini akan menjadi pahlawan bela diri yang kuat di Tiongkok.